Selamat malam bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini di pembahasan bahasa Indonesia, kita akan membahas yang namanya paragraf dan ide pokok. Kita akan membahas apa itu pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu ide pokok yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Jadi paragraf itu adalah bagian dari wacana. Jadi di dalam wacana ada paragraf, ada beberapa paragraf. Itu dia. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan sastra atau non sastra. Jadi karangan wacana itu bisa disebut bacaan atau karangan wacana. Kita lanjut ke ide pokok. Jadi di dalam wacana itu selalu ada ide pokok. Ide pokok itu bisa terdapat dalam setiap paragraf. Apa ide pokok itu? Ide pokok itu adalah inti gagasan pikiran atau pokok pikiran. Jadi di dalam paragraf itu ada ide pokok. Setiap paragraf ada ide pokok dan ada namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Di dalam paragraf itu terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang inti suatu paragrafnya ada di dalam. Ada di dalamnya. Yang kedua, gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan gagasan utama yang terletak di kalimat utama. Jadi gagasan utama terletak di kalimat utama. Selanjutnya, apa itu kalimat penjelas? Kalimat yang mendeskripsikan kalimat utama. Jadi kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau menggambarkan kalimat utama. Dan gagasan penjelas terletak di kalimat penjelas. Setelah itu ada judul, ada punktuasi atau tanda baca. Terima kasih. Lanjut kita ke bagian C. Cara mencari ide pokok. Sering kita tidak mengetahui bagaimana cara mencari ide pokok. Mencari ide pokok. Jadi mencari ide pokok, mencari ide pokok itu bisa secara eksplisit atau implisit. Apa maksudnya eksplisit implisit? Eksplisit itu bisa secara tersurat, bisa secara tertulis, sedangkan implisit itu bisa secara tersirat, tersembunyi. Biasanya itu kalau kita mencari sebuah makna amanat itu implisit, tidak secara yang namanya tidak secara tersurat atau tertulis. Kita lanjut. Pada awalnya ide pokok itu yang menentukan jenis paragrafnya. Apabila di awal paragraf ide pokok terletak di awal paragraf, maka disebut yang namanya paragraf deduktif. Jadi kalimat selanjutnya itu kalimat penjelas. Kita lanjutkan. Di akhir paragraf biasanya ide pokok itu bisa terdapat di akhir paragraf, biasanya disebut induktif. Biasanya diawali dengan kalimat penjelas. Di akhir paragraf awalnya adalah kalimat penjelas, baru kemudian ditegaskan dengan kalimat utama. Kita lanjut. Awal dan akhir paragraf. Itu dia, awal dan akhir paragraf. Awal dan akhir paragraf biasanya disebut campuran. Biasanya dia terletak di awal dan di akhir, atau bisa disebut dengan variatif. Terima kasih. Contoh, kita menuju contoh. Ini ada sebuah paragraf. Pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa.
Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta. Warga yang rumahnya rusak sedang mendapat bantuan sekitar 20 juta. Warga yang rumahnya rusak berat mendapat bantuan sekitar 30 juta. Calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Oke, dari teks tersebut, maka kalimat utamanya sudah jelas berada di awal, yaitu kalimat utamanya ada pemerintah memberikan bantuan. Tetapi ide pokoknya adalah pemerintah memberikan bantuan. Itu dia. Jadi dapat kita pahami contohnya. Berarti ini disebut dengan yang namanya adalah kalimat atau paragraf deduktif. Oke, deduktif. Kita lanjutkan. Jadi dalam menemukan ide pokok itu ada dengan cara teknik membaca cepat. Oke, dengan cara teknik membaca cepat. Biasanya teknik membaca itu menghitungkan waktu yang sangat cepat. Ya, berhubungan dengan cepat. Tetapi yang dimaksud dengan teknik membaca cepat harus juga memahaminya. Bukan hanya sekedar membacanya dengan waktu yang singkat. Membaca harus dipahami juga intinya. Di sini ada siswa SD yang ideal itu 200, siswa SMA 250, mahasiswa 325, mahasiswa pascasarjana S2 dan selanjutnya itu ada 400 kata, dan orang dewasa awam dia harus ada yang namanya 200 kata per menit. Oke, kita lanjutkan. Teknik membaca cepat, ya, membaca dengan konsentrasi tinggi. Hal ini dilakukan dengan melatih koordinasi, ya. Koordinasi apa? Mata, jangan menggunakan jari, mata dan otak. Lalu kalau kita membaca cepat jangan tanpa suara, karena nanti kita terpaku ke suara. Yang ketiga, jangan mundur, jangan mengulang ke belakang, nanti dapat memperlambat waktu. Yang keempat, memperluas jangkauan mata. Oke. Yang kelima, jangan berhenti di awal baris, ya, langsung saja dengan jeda yang sewajarnya. Yang lima, jangan yang selanjutnya yang keenam. Yang keenam, carilah kata-kata kunci. Ya, kata-kata kunci untuk menjadi tanda sebuah ide pokok. Itu dilakukan dalam setiap paragraf. Ya, abaikan kata tugas. Jadi abaikan kata tugas. Kata tugas tidak perlu dibaca seperti di, ke, dari, pada, dan sebagainya. Jadi tidak perlu. Nggak perlu. Ya, karena kita membaca tanpa suara, hanya kita yang membutuhkan. Andaikan kalau kita membacanya dengan bersama-sama harus kita baca. Oke. Rumusnya apa? Oke. Rumusnya dengan membaca cepat itu ada KPM, kata per menit. Jumlah kata yang dibaca dibagi waktu dalam menit dikali 60. Jadi membacanya dalam 1 menit. Jadi contoh, ya, Arga adalah siswa tunas bangsa membaca artikel dengan jumlah kata sebanyak 1000 kata. 1000 kata, tapi dengan waktu 5 menit. Oke, ya, dengan waktu 5 menit. Maka berapa kecepatan Arga? Oke, jadi diketahui JK. Oke, JK jumlah kata 1000 kata. Waktu yang dibutuhkannya 5 menit. Ya, 5 menit itu berapa detik? 5 dikali 60, 300. Jadi yang ditanya KPM, berarti JK per W dikali 60, berarti hasilnya 200 KPM. Berarti dia mengatakan per menit dia dapat membaca 200 kata. Oke.
Terima kasih. Lanjut kita ya, yaitu menentukan ide pokok dengan membaca cepat. Ya. Setelah menguasai teknik membaca cepat, latihlah membaca cepat teks non sastra dulu. Ya, misalnya artikel, ya, berita dengan kecepatan 250 kata per menit. Lalu ditentukanlah ide pokoknya. Selalu berlatih dan berlatih. Oke. Kita lanjutkan lagi. Mengidentifikasi ide teks non sastra dengan teknik membaca ekstensif. Ya, ada A, membaca ekstensif, ya. Teknik membaca ekstensif, ya. Teknik membaca dalam hati. Ya. Teknik membaca dalam hati dibagi secara ekstensif dan intensif. Jadi membaca ekstensif adalah membaca cepat yang targetnya bukan kecepatan membaca. Targetnya bukan kecepatan membaca, tapi mengetahui hal-hal penting. Sedangkan intensif membaca intensif merupakan kelanjutan dari membaca ekstensif, yaitu membaca keseluruhan. Ya. Jadi ekstensif itu hanya di luarnya saja. Oke, hanya luarnya saja. Membaca ekstensif adalah membaca yang namanya skimming. Oke, membaca yang namanya skimming. Oke, membaca yang namanya skimming. India membaca yang namanya skimming. Membaca skimming adalah membaca cepat untuk mengetahui isi bacaan secara umum. Itu membaca skimming dari sudut pandang penulis, ya. Oke, kita lanjut. Jadi skimming ini sering disebut dengan membaca layap, selintas, dan sepintas. Jadi ekstensif itu hanya di luarnya saja. Misalkan buku di luar cover, sinopsis cover, tidak langsung secara keseluruhan di awal dan di akhir, tidak secara keseluruhan seperti intensif. Oke, lanjut ya. Membaca skimming, itu ada ide pokok dan pada kalimat utama. Jadi caranya adalah kita harus mencari yang namanya ide pokok. Lalu pada kalimat utama ada kata-kata kunci atau frasa kunci, ya, frasa kunci. Oke, contoh nanti selanjutnya akan saya bagikan modul yang ada di video ini. Oke. Di sini ada contoh-contohnya. Lalu mengidentifikasi fakta dan opini. Di dalam paragraf itu ada yang namanya fakta dan opini. Biasanya ini disajikan data. Data itu bisa bersifat fakta, bisa juga bersifat opini. Ya. Apa itu fakta? Fakta itu adalah informasi yang mengungkapkan keadaan sesungguhnya. Oke, keadaan sesungguhnya. Beda dengan opini. Opini itu adalah pendapat, ide, pemikiran, atau gagasan terhadap suatu masalah. Jadi, opini belum diketahui kebenarannya. Belum diketahui kebenarannya. Bukan benar atau salahnya. Tetapi belum diketahui kebenarannya. Berarti harus ada data untuk apakah opini ini benar atau salah. Oke. Lanjut. Ya. Begitu ada perbedaan opini. Biasanya opini ini ada namanya sudah terjadi kalau opini berisi tanggapan. Oke, ini sudah terjadi. Yang kedua, tidak diragukan lagi. Ini masih diragukan. Biasanya fakta bersifat objektif, ini subjektif. Ya, objektif benar ya menurut kejadiannya. Sedangkan subjektif itu hanya pandangan dari pelakunya saja. Yang keempat, tidak ada unsur keberpihakan. Oke, di sini ada unsur keberpihakan. Lalu 5, disertai dengan data, biasanya akurat, nama, hari, bulan, tanggal. Sedangkan opini tidak disertai dengan data yang berupa grafik tabel. Kalimat fakta ada kata sudah. Kalau ini ada kata-kata keyword, kata kunci. Ada kira-kira, akan, sedang, mungkin, sekitar, seandainya itu ada kunci. Lalu 7 kalimat fakta biasanya yakni apa, siapa, kapan, di mana. Sedangkan
opini biasanya menjawab pertanyaan dari mengapa dan bagaimana. Oke. Jadi contoh nanti bisa dibaca di dalam modul. Yang penting kita sudah tahu hal-hal yang bersifat penting di dalam membedakan apa itu kalimat fakta dan kalimat opini. Ya. Jadi di sini ditampilkan beberapa contoh fakta ya dan opini. Jadi saya mohon kepada peserta didik intensif bahasa Indonesia TPS dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan dijawab di Google Classroom yang akan saya jawab, dan silakan bertanya juga di Google Classroom yang akan saya buka forumnya. Sekian dan terima kasih.